Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kabar kalian pagi hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anakku semuanya, pagi hari ini ketemu lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran daring. Kita pagi hari ini masuk di tema 2, kegemaranku. Kita di subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu gemar berolahraga. Oke anak-anakku semuanya, sudah siapkah kalian pembelajaran daring pagi hari ini? Kalau sudah siap, terlebih dahulu jangan lupa ya, selalu berdoa, memohon petunjuk sama Tuhan Yang Maha Esa, supaya pembelajaran daring pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan kalian diberi ilmu yang bermanfaat. Oke anak-anakku, kalau sudah siap yuk kita mulai cus. Anak-anakku semuanya, seperti biasa, sebelum pembelajaran daring pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kalian silahkan baca petunjuk dari Pak Agus. Yang pertama, pelajari materi buku tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Kalian boleh tenang, santai, dan rileks. Dan kalian boleh melihat video pembelajaran dari Pak Agus ini sambil rebahan, tetapi harus tetap fokus ya. Dan jangan lupa selalu membaca basmalah sebelum kalian memulai pembelajaran pagi hari ini. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa diakhiri dengan membaca hamdalah. Anak-anakku semuanya, di masa pandemi seperti ini, tahan dirinya Pak Agus selalu mengingatkan pada kalian supaya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Salah satunya dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, terus menjaga jarak bersama keluarga, teman, bahkan orang lain yang belum kalian kenal. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika kalian mau bepergian atau keluar rumah. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu tepat waktu, jangan sampai bolong-bolong. Kan anakku, kita mulai pembelajaran daring pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita lihat tujuan pembelajaran daring pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran daring pagi hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar permainan dan olahraga, kalian dapat memahami kosakata dengan cara memelihara kesehatan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menirukan kata-kata yang dibacakan oleh guru, kalian dapat menambah kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang ketiga anak-anak, melalui kegiatan membaca dan mengajak teman memeragakan, kalian dapat menggunakan kosakata tentang berolahraga sebagai cara memelihara kesehatan dengan tepat. Berhubung di masa pandemi seperti ini, kalian bisa mempraktekkan, bisa memperagakan bersama keluarga kalian, baik ayah atau ibu kalian. Kemudian lanjut yang keempat anak-anak, dengan menyimak teks yang disampaikan oleh Bapak, kalian dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengamati dan mengidentifikasi gambar, kalian dapat melaporkan informasi tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga dengan tepat. Dan yang terakhir anak-anakku semuanya, dengan menyimak teks yang disampaikan oleh guru, kalian dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Dan anak semuanya kan sudah mengetahui tujuan pembelajaran dari pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1, tema 2, cus. Perhatikan, amati gambar yang ada di layar kalian anak-anak. Cerita dari Bapak. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Mereka bersepeda juga menyehatkan. Perhatikan gambar teman kalian yang sedang bersepeda di saat hari libur atau di hari Minggu. Kalian senang tidak kalau bersepeda bersama teman-teman? Pasti kalian akan merasa senang saat bersepeda bersama teman-teman.
Kalian pasti pernah bersepeda mengelilingi kampung, mengelilingi lapangan. Bahkan kalian pernah bersepeda bersama ayah atau ibu kalian jauh ya. Yuk kita lanjut berikutnya anak-anak. Kita mengamati dan amatilah gambar yang ada di layar kalian anak-anak. Gambar yang pertama ada teman kalian sedang apa? Jalan kaki. Perhatikan, anak panahnya Pak Agus. Teman kalian sedang jalan kaki. Kemudian gambar yang kedua bawahnya tapak gunung. Kalian pernah bermain tapak gunung tidak? Pasti pernah. Tapak gunung yang sering kalian mainkan di kampung bersama teman-teman. Biasanya kalian menyebutnya dengan engklek. Engklek Sunda Manda. Kemudian gambar yang ketiga, lompat tali. Kalian pasti juga pernah memainkan lompat tali bersama teman kalian yang sering kalian sebut dengan karetan dengan bahasa Jawanya anak-anak. Kemudian nomor 4 yang bawah, teman kalian sedang bermain balap karung. Pasti kalian pernah melakukan seperti gambar balap karung. Di saat waktu apa? Biasanya balap karung diadakan setiap kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu biasanya diadakan lomba balap karung. Kemudian perhatikan gambar yang kelima, ular naga. Ya, perhatikan ular naga ini permainannya. Teman kalian yang dua menjadi apa? Menjadi ular naga dan yang lainnya mengikuti untuk masuk di dalam ruangan yang dibentangkan oleh kedua tangan teman kalian. Kemudian gambar yang terakhir atau gambar yang keenam, lomba lari. Kalian pasti pernah melakukan lomba lari di waktu masih di TK atau di taman kanak-kanak. Senang tidak dengan 6 permainan ini? Yang pertama ada jalan kaki, ada tapak gunung atau biasanya kalian menyebutnya engklek, kemudian lompat tali atau biasanya kalian menyebutnya karetan, terus ada balap karung, kemudian ada ular naga, dan ada lomba nari. Anak-anak, apakah kamu suka bermain? Pasti kalian suka bermain. Permainan apa yang kamu sukai? Di antara 6 permainan tersebut, permainan apa yang kalian sukai? Ayo, pasti kalian menyukai semuanya ya. Oke, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Tahu nggak permainan lain yang menyehatkan? Banyak sekali anak-anak. Yuk kita lanjut berikutnya. Ayo membaca, tirukan kata-kata yang dibacakan oleh gurumu. Ayo kalian tirukan. Yang pertama, ular naga. Ular naga. Kemudian yang kedua, jalan kaki. Jalan kaki. Kemudian yang ketiga, sepak bola. Sepak bola. Kemudian yang keempat, lompat tali. Lompat tali. Kemudian yang kelima, lomba lari. Lomba lari. Pak Agus yakin bahwa kalian bisa menirukan yang diucap sama Bapak. Dan Bapak yakin kalian juga sudah pintar membaca dan menulis. Oke anak-anak semuanya, kita lanjut lagi yuk. Yuk, kita mencoba bersama anak-anak. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini atau di samping kalian. Perhatikan gambar Lani dan teman-temannya yang ada di layar kalian. Beri tanda centang gambar kegiatan yang menyehatkan.
dan beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Yuk kita mencoba anak-anak. Yang pertama, teman kalian Lani sedang berolahraga, sedang pemanasan. Berarti ini termasuk gambar menyehatkan atau tidak menyehatkan? Betul sekali. Berarti ini termasuk gambar menyehatkan. Berarti kita beri tanda apa? Centang. Kemudian ada teman kalian yang sedang berenang. Berarti termasuk kegiatan yang menyehatkan atau kegiatan yang tidak menyehatkan? Betul sekali, termasuk kegiatan yang menyehatkan. Berarti kita beri tanda apa? Centang lagi. Kemudian gambar yang ketiga, teman kalian sedang membaca sambil tiduran. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Agus bahwa membaca sambil tiduran itu termasuk posisi yang tidak baik. Berarti ini termasuk kegiatan menyehatkan atau tidak? Betul sekali, tidak menyehatkan. Berarti kita beri tanda apa? Silang. Ya. Kemudian gambar yang keempat, ada teman kalian yang tertidur di depan TV atau tertidur di atas sofa depan TV dan TV-nya masih menyala. Berarti ini termasuk kegiatan yang menyehatkan atau tidak? Betul sekali, kegiatan yang tidak menyehatkan. Berarti kita beri tanda silang. Kemudian gambar yang terakhir, ada teman kalian yang sedang bermain bola. Berarti ini termasuk kegiatan yang menyehatkan atau tidak? Betul sekali, kegiatan yang menyehatkan. Berarti kita beri tanda centang. Kalian memang luar biasa anakku, sudah bisa memilah dan memahami bahwa kegiatan ini termasuk kegiatan yang menyehatkan dan ada kegiatan yang tidak menyehatkan. Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya anak-anak. Cus. Oke anak-anakku semuanya, yuk kita mengamati gambar atau cerita oleh Bapak. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Perhatikan, gambar Siti sedang pulang ke rumah di saat bermain lompat tali. Sebelumnya, Siti menaruh sepatu yang telah dicuci, sepatu yang dipakai di rak. Dan setelah menaruh sepatu di rak, cuci apa? Siti langsung mencuci tangan. Oke anak-anakku semuanya, yuk. Siapa yang bermain lompat tali? Siapa tadi yang bermain lompat tali? Ayo. Ayo siapa? Betul sekali, yang bermain lompat tali adalah Siti, Dayu, dan Lani. Betul sekali anak-anak. Terus apa yang dilakukan Siti setelah bermain? Yo, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus. Yang dilakukan Siti setelah bermain adalah Siti pulang ke rumah, meletakkan sepatunya di rak. Kemudian Siti mencuci tangan sebelum masuk rumah. Anak-anakku semuanya, apakah kamu suka bermain di luar rumah? Kalian suka tidak bermain bersama teman-teman kalian di luar rumah? Pasti kalian suka bermain di luar rumah. Berhubung di masa pandemi seperti ini anak-anak, kalian kurangi bermain di luar rumah dulu. Kalian bisa bermain dan melakukan kegiatan di rumah bersama ayah, ibu, bahkan saudara kalian. Paham kan anak-anak? Kemudian apa yang kamu lakukan selesai bermain? Yuk, biasanya apa yang kamu selesaikan setelah bermain? Yang pertama, kalau bermain di luar rumah biasanya langsung pulang ke rumah. Terus cuci tangan, letakkan sandal atau sepatu di rak. Kemudian memberi salam kepada ayah ibu dan mandi.
Tetapi kalau bermain di dalam rumah, biasanya kalian setelah bermain harus merapikan mainan yang kalian mainkan. Kemudian meletakkan permainan tersebut di tempat seperti biasanya. Anak-anakku sudah paham? Sudah mengerti? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut berikutnya. Cus! Oke anak-anakku semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus dan kalian bisa memahami antara kegiatan yang baik dan kegiatan yang tidak baik. Sekarang kita masuk di latihan tugas. Tugas yang pertama, buat tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan. Perhatikan, beri tanda senyum pada anak yang apa? Mematuhi peraturan dan tanda sedih bagi anak yang tidak mematuhi peraturan. Terus kegiatan yang kedua, tugas yang kedua anak-anak, apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam, apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan, beri tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Buatlah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Kemudian tugas yang ketiga masih sama. Kalian beri tanda centang untuk bunyi-bunyian alam dan beri tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Oke anak-anakku semuanya, jangan lupa kalian kerjakan tugas dari Pak Agus ini di buku tugas kalian. Jangan lupa ditulis hari dan tanggal dan ditulis dengan tulisan sendiri, gak usah digambar, ditulis saja. Misalnya bunyi kita dipetik, terus itu termasuk beri tanda centang atau silang, itu termasuk bunyi buatan alam atau bunyi buatan manusia. Sudah paham anak-anakku semuanya? Dan kalau sudah selesai dikerjakan seperti biasanya, jangan lupa untuk difoto, dikirimkan ke WhatsApp nomor pribadi Pak Agus sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas hari ini sebagai laporan. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut berikutnya anak-anak. Cus! Alhamdulillah anak-anakku, pembelajaran dari pagi hari ini sudah selesai, sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada halangan yang diinginkan. Anak-anakku semuanya, senang tidak pembelajaran dari pagi hari bersama Pak Agus? Alhamdulillah kalau senang, Pak Agus juga senang. Dan sebelum Pak Agus undur diri dan pamit dari kalian, terlebih dahulu Pak Agus selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satunya sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, sering menggunakan masker bila keluar rumah. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat 5 waktu dan tepat waktu, jangan sampai bolong-bolong. Oke anak-anakku semuanya, Pak Agus pamit, Pak Agus undur diri. Besok ketemu lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran dari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.